dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab bagi laki-laki muslim. Tapi tidak boleh kebalikannya. Yang ahlul kitab adalah laki-laki, yang wanita adalah muslimah. Itu tidak boleh. Hanya satu bentuk pernikahan beda agama yang dibolehkan. Laki-lakinya muslim dan wanitanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Selain wanita ahlul kitab pun tidak boleh. Di antara bentuk sikap loyal atau walak kepada orang kafir ada 10 yang harus kita hindari. Sebagaimana disebutkan oleh Samahatul Mufti Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Yang pertama adalah at-tashabbuh bihim fil malbas wal kalam wa ghairihima. Menyerupai mereka, bersikap latah terhadap mereka, baik dalam berpakaian, cara berbicara, dan selainnya. Apabila itu ciri khusus mereka dan tidak disyariatkan dalam agama kita, maka menyerupai mereka adalah sikap walak kepada mereka. Yang kedua, al-iqamatu fi biladihim wa adamul intiqal minha ila baladil muslimin li ajlil firar bid-dini. Tinggal di negeri mereka, negeri-negeri mayoritas orang kafir yang dikuasai oleh mereka, termasuk sikap loyal kepada mereka, dan tidak mau pindah ke negeri kaum muslimin untuk menyelamatkan agama, karena tinggal di negara orang-orang kafir bisa membahayakan agama kita, begitu pula keluarga kita. Dan berapa banyak ini sudah terjadi. Anak-anak yang lahir dari keluarga kaum muslimin menjadi rusak karena pergaulan dengan orang-orang kafir. Yang ketiga, wa min madhahiri muwalatil kuffar as-safar ila biladihim li gharadin nuzhah wa mut'atin nafs. Termasuk sikap loyal kepada orang-orang kafir adalah berpergian ke negeri mereka, mendatangi negeri mereka dengan tujuan untuk wisata atau sekedar refreshing. Ini tidak dibolehkan, kecuali ada hal yang penting, seperti karena berobat, atau yang lainnya. Atau karena sifatnya fardu kifayah, seperti berdakwah. Yang keempat, wa min madhahiri muwalatil kuffar i'anatuhum wa munasaratuhum 'alal muslimin. Dan termasuk sikap loyal kepada orang kafir adalah membantu mereka, menolong mereka dalam memerangi umat Islam. Wa madhuhum wa dhabbu anhum, serta memuji-muji mereka dan membela-bela mereka untuk melawan umat Islam. Wa hadza min nawaqidil Islam wa asbabi riddah, na'udzubillahi min dzalik. Dan ini termasuk pembatal keislaman dan sebab seseorang menjadi murtad. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Yang kelima, wa min madhahiri muwalatil kuffar al-isti'anah bihim wa thiqah bihim wa tawliyatuhum al-manasib allati fiha asrarul muslimin wa ittikhadhuhum bitanatan wa mustasyarin. Termasuk bentuk loyal kepada orang-orang kafir adalah minta tolong kepada mereka dalam kondisi yang tidak darurat, dan percaya penuh kepada mereka, dan mempercayakan kepada mereka posisi-posisi atau jabatan-jabatan penting yang di situ ada rahasia-rahasia kaum muslimin. Maksudnya jabatan-jabatan kenegaraan. Dan menjadikan mereka sebagai orang-orang kepercayaan atau orang-orang yang diajak bermusyawarah, ahlus syura. Yang keenam, wa min madhahiri muwalatil kufar at-ta'rikh bitarikhihim. Nah, ini sayangnya kita semua kena di sini. Kata beliau hafizahullah, termasuk bentuk loyalitas kepada orang kafir adalah menggunakan penanggalan mereka, kalender mereka. Khususan at-tarikh alladhi yu'abbiru an tuqusihim wa a'yadihim kat-tarikh al-miladi. Lebih khusus lagi, penanggalan yang di situ terkandung simbol-simbol mereka dan hari raya mereka. Seperti kalender miladi atau kalender Masehi.
Walladhi huwa ibaratun an dzikri maulidi an dzikra maulidi al-Masih alaihi salam. Yang mana asal kalender itu adalah dinisbatkan kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi dalam hal ini mereka yakin beliau bukan sebagai nabi, namun sebagai sesembahan. Maka semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk beralih kepada kalender kita yang sebenarnya, kalender Hijriyah. Yang ketujuh, wa min madahiri muwalatil kufar wa musyarakatuhum fi a'yadihim wa musa'adatuhum fi iqamatiha au tahni'atuhum bimunasabatiha au huduru iqamatiha. Termasuk bentuk loyal kepada orang-orang kafir adalah bergabung dengan mereka dalam perayaan-perayaan hari raya mereka, atau membantu mereka dalam merayakannya, atau sekedar mengucapkan selamat kepada mereka karena hari raya mereka, atau menghadiri perayaannya. Maka ini adalah bentuk loyalitas kepada orang kafir dan hukumnya haram, termasuk dosa besar berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang kesembilan, wa min madhahiri muwalatil kufar at-tasammi bi asma'ihim. Termasuk sikap loyal kepada orang kafir adalah menggunakan nama-nama mereka. Menamakan anak-anak kita dengan nama-nama khusus mereka. Yang ke-10, min madhahiri muwalatil kufar al-istighfar lahum wa tarahum alaihim. Termasuk bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir adalah memohonkan ampun bagi mereka dan mendoakan rahmat untuk mereka. Padahal selama dia kafir, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengampuninya dan merahmatinya. Yang dibolehkan adalah kita doakan supaya Allah berikan hidayah kepadanya. Inilah jemaah sekalian, 10 bentuk loyalitas kepada orang kafir yang harus kita jauhi. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, 10 bentuk interaksi dengan orang kafir yang tidak terlarang dalam syariat dan bukan termasuk loyalitas kepada mereka. Ini juga dijelaskan oleh dibolehkan bagi anak yang muslim berbakti kepada orang tuanya yang kafir. Sebagaimana di surat Luqman ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa." Pergaulilah kedua orang tuamu yang kafir di kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Yang kelima, dibolehkan berjual beli dengan mereka. Dan semua transaksi yang dihalalkan dalam syariat dibolehkan. Termasuk hutang piutang. Nabi SAW pernah hutang piutang dengan orang-orang Yahudi. Tapi Nabi SAW tidak mengikuti sistem riba mereka. Yang keenam, dibolehkan memakan sembelihan ahlul kitab. Dengan syarat mereka menyembelih sesuai ketentuan syariat. Minimalnya mereka baca bismillah. Karena itu juga syariat dalam agama mereka. Tapi jemaah sekalian, di masa sekarang, jangankan menyembelih dengan menyebut bismillah. Cara menyembelih saja, umumnya ahlul kitab nggak ngerti. Gimana caranya kalau mereka ingin makan ayam? Cukup diketok kepalanya sampai mati. Kalau ingin makan anjing gimana? Masukkan di karung, kemudian digebuk sampai mati. Yang keberapa berikutnya? Yang ketujuh, dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab bagi laki-laki muslim. Tapi tidak boleh kebalikannya. Yang ahlul kitab adalah laki-laki, yang wanita adalah muslimah. Itu tidak boleh. Hanya satu bentuk pernikahan beda agama yang dibolehkan. Laki-lakinya muslim dan wanitanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Selain wanita ahlul kitab pun tidak boleh. Hikmahnya jemaah sekalian, kenapa laki-laki muslim diizinkan menikahi wanita ahlul kitab? Agar dia bisa membimbing istrinya masuk Islam. Kalau begitu dia harus punya kekuatan iman dan kedalaman ilmu agama. Kalau tidak malah jadinya kebalik. Bisa-bisa dia yang murtad. Dan tidak ada ceritanya anak dibagi-bagi. Ada yang ikut ayahnya, ada yang ikut ibunya. Tidak boleh. Semuanya harus ikut ayahnya. Dan dia harus mencegah istrinya untuk bisa menyesatkan anak-anaknya. Nah, ini berarti berat. Harus orang-orang yang betul kuat kalau menikah dengan wanita ahlul kitab.
Dan syarat utamanya, dia wanita yang menjaga kesucian diri dari zina. Sebagaimana Allah sebutkan, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Dihalalkan bagimu menikahi wanita-wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan wanita ahlul kitab sebelum kalian. Artinya, dia bukan pezina. Dan hari ini sulit dicari wanita ahlul kitab seperti itu. Apalagi di negara mereka. Hubungan antara laki-laki dan wanita tanpa ikatan pernikahan dianggap hal yang biasa. Anak muda, bahkan anak SMP yang belum pernah berhubungan badan dengan pacarnya, seperti suami istri, dianggap dia nggak gaul, masih cupu. Itu keadaan mereka di negara-negara mereka. Jadi syaratnya tidak mudah. Jadi bukan dibolehkan dan bukan dianjurkan, sekedar dibolehkan. Bahkan yang dianjurkan bukan menikahi semua wanita muslimah, melainkan wanita muslimah yang baik agamanya. Kata Nabi SAW, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang baik agamanya, yang solehah, maka kamu akan beruntung. Yang kedelapan, dibolehkan menghadiri undangan mereka dan memakan makanan mereka yang mubah, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kesembilan, dianjurkan berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Dan itu adalah cara untuk mendakwahi mereka juga. Kita berbuat baik kepada mereka, agar hati mereka melunak untuk menerima Islam. Yang kesepuluh, tidak boleh menzolimi mereka. Ini 10 bentuk bolehnya berinteraksi dengan orang kafir. Permasalahan yang ketiga, ini yang terakhir. 10 bentuk sikap loyal kepada orang-orang yang beriman. Kembali kepada kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad oleh Al-Alamah Samahatul Mufti Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama, al-hijratu ila biladil muslimin wa hajru biladil kafirin. Berhijrah ke negeri kaum muslimin dan meninggalkan negeri-negeri kafir. Yang kedua, munasaratul muslimin wa muawanatuhum bin nafsi wal mal wal lisan fima yahtajuna ilaihi fi dinihim wa dunyahum. Menolong dan membantu kaum muslimin dengan diri, harta dan lisan kita pada apa yang mereka butuhkan untuk agama dan dunia mereka. Saling bantu, saling tolong menolong antara sesama muslim. Itu bukti cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-ta'allum li alamihim was-surur bisururihim. Kita merasa sakit karena rasa sakit yang menimpa saudara kita kaum muslimin, dan kita pun bergembira karena kegembiraan mereka. Karena kita umat Islam satu tubuh. Yang keempat, an-nushu lahum wa mahabbatul khairi lahum wa adamu ghishihim wa khadi'atihim. Bersikap tulus kepada kaum muslimin dan mencintai mereka, dan tidak bersikap curang dan menipu mereka, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Yang kelima, ihtiramuhum wa tawqiruhum wa adamu tanakusihim wa aibihim. Memuliakan saudara kaum muslimin dan tidak menjelek-jelekkan mereka. Yang keenam, ayyakuna ma'hum fi halil usri wal yusri wasyiddah warraha. Selalu bersama kaum muslimin dalam kondisi sulit maupun lapang, dalam kondisi genting maupun kondisi aman. Bi khilafi ahli nifaq, beda dengan orang-orang munafik. Alladzina yakununa ma'al mu'minin fi halatil yusri warraha wa yatakhallawna anhum fi halatil syiddah. Yang hanya mau bersama kaum muslimin dalam kondisi lapang dan aman, dan menjauhi kaum muslimin dalam kondisi genting. Yang ketujuh, ziyaratuhum wa mahabbatul i'tiqa' bihim wal ijtima' ma'ahum. Mengunjungi saudara kita kaum muslimin, suka berjumpa dengan mereka dan berkumpul dengan mereka. Saling berkunjung, berjumpa, ini juga termasuk bentuk loyalitas dan cinta kepada saudara sesama muslim. Yang kedelapan, ihtiramu hukukihim. Memuliakan hak-hak saudara kita.
Di antaranya, kita nggak boleh membeli barang yang sedang dia tawar. Sampai dia selesai dari transaksi, dia nggak jadi, baru kita boleh menawarnya. Begitu pula kita tidak boleh menikung dia dalam mengkhidbah seorang wanita misalkan. Itu hak dia. Yang kesembilan, ar-rifqu bidu'afaihim, bersikap lembut kepada kaum muslimin yang lemah. Ini diberi penekanan khusus oleh syariat. Kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang kesusahan, yang membutuhkan pertolongan, kita harus memiliki perhatian khusus kepada mereka. Yang ke-10, ad-du'a lahum wal istighfar lahum, mendoakan dan memohonkan ampun bagi kaum muslimin. Ini jemaah sekalian ringkas. Saya sangat sarankan membaca buku ini. Jadi 10 bentuk loyal kepada orang kafir dan 10 bentuk loyal kepada kaum muslimin dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad yang ditulis oleh Samahatul Mufti Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau sebutkan di situ dalil-dalilnya. Tapi karena kita singkat, saya tidak sempat menyebutkan dalil-dalilnya. Adapun 10 yang dibolehkan dalam syariat ketika berinteraksi dengan orang kafir itu dari kitab Syarah Thalathatil Usul juga oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah. Masya Allah, 30 permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.